Halo, perkenalkan nama saya Nadia Safira Brustepu, NPM 2315 010144, jurusan TGSD. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang kurikulum dari yang pertama sampai yang terakhir untuk memenuhi tugas key training. Yang pertama adalah kurikulum 1947. Pasca kemerdekaan, pendidikan mulai diarahkan untuk membentuk identitas nasional. Ciri utamanya itu yang pertama, meniru sistem Belanda namun mulai diarahkan ke nasionalisme. Yang kedua itu, menekankan pada pendidikan karakter dan budi pekerti. Yang ketiga itu, belum ada pembagian mata pelajaran yang baku. Yang kedua adalah kurikulum tahun 1952. Ciri utamanya yaitu mata pelajaran lebih terstruktur, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utamanya, isi kurikulum mulai disesuaikan dengan kebutuhan nasional, dan yang terakhir itu guru diberikan kebebasan untuk menyusun bahan ajar. Yang ketiga adalah kurikulum tahun 1964, yaitu atau disebut dengan kurikulum Pancawardhana. Ciri utamanya adalah fokus pada 5 pengembangan aspek. Yang pertama itu moral, kecerdasan atau emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang kedua itu mulai diterapkan pendekatan terpadu, dan yang terakhir ciri utamanya adalah penekanan pada pembentukan manusia seutuhnya. Yang keempat adalah kurikulum tahun 1968. Ciri utamanya adalah lebih menekankan pada pembangunan watak, disiplin, dan pengetahuan dasar. Yang kedua itu menyesuaikan dengan ideologi Orde Baru, dan yang ketiga itu pengaruh militerisme itu cukup kuat dalam pendidikan. Yang kelima adalah kurikulum 1975. Ciri utamanya adalah menggunakan pendekatan tujuan interopsional. Tujuan pendidikan dirinci menjadi tujuan umum dan khusus, penggunaan sistem satuan pelajaran atau SP, dan fokus pada efisiensi dan efektivitas belajar. Keenam adalah kurikulum 1984 atau kurikulum CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Ciri utamanya adalah siswa berbagai subjektif aktif belajar, dikenal dengan pendekatan proses. CBSA ini mulai diperkenalkan tapi pelaksanaannya belum merata. Yang ketujuh adalah kurikulum tahun 1994. Ciri utamanya adalah terlalu padat, banyak materi pelajaran. Pembelajaran berdasarkan mata pelajaran dan waktu belajar sangat padat dan cenderung menghafal. Yang kedelapan adalah kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ciri utamanya adalah fokus pada kompetensi dasar siswa, ada kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, penilaian menggunakan sistem portofolio, penilaian kinerja, dan tes tertulis. Yang kesembilan adalah kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ciri utamanya adalah sekolah diberikan kewenangan menyusun kurikulum sendiri, lebih fleksibel, menyesuaikan kondisi dengan kebutuhan lokal, dan standar kompetensi dan kompetensi dasarnya tetap ditentukan oleh pusat. Yang ke-10 adalah kurikulum 2013 atau K13. Ciri utamanya adalah penekanan pada penguatan karakter dan pendekatan ilmiah, integrasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga itu pendekatan tematik integratif di SD. Selanjutnya, guru dan siswa dituntut lebih aktif dan kreatif. Dan yang terakhir itu menggunakan penilaian autentik. Yang ke-11 adalah kurikulum merdeka, yaitu tahun 2022 sampai 2024, yaitu bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Ciri utamanya adalah pembelajaran berbasis proyek atau penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu fleksibel, sekolah bebas menentukan sebagian isi kurikulum. Yang ketiga fokus pada esensi materi dan pengembangan karakter. Yang keempat itu tidak lagi menggunakan pembagian IPA dan IPS di SD. Dan terakhir itu terdapat
opsionalisme kurikulum, yaitu kurikulum merdeka, kurikulum 2013 atau adaptasi keduanya. Terakhir itu adalah kurikulum rencana atau kurikulum nasional 2025 yang update terbarunya adalah pemerintah merencanakan penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional permanen mulai 2025 sampai masa transisi. Arah kebijakan menekankan pada keadilan pendidikan, fleksibilitas dalam pembelajaran, dan pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Demikian penjelasan mengenai pengembangan kurikulum mulai dari kurikulum pertama sampai terakhir dari saya Nadia Sapira. Saya minta maaf apabila ada kesalahan atau salah kata, dan saya ucapkan terima kasih.